Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Orang-orang yang berada di dalam Imperial Cuisine Hall semuanya terlempar keluar dari gedung dengan darah segar muncrat dari mulut mereka. Segera setelah itu, Ye Huangguo dan Yuan Shu keluar. Ketika mereka melihat orang-orang menghancurkan aula, mereka tidak ragu untuk bergabung. Tidak diketahui apakah musuh mereka masih hidup atau tidak. Ye Huangguo bukanlah orang yang akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak akan ragu untuk bertindak jika dia melihat satu demi satu dari orang-orang yang sombong dan tidak masuk akal ini menghancurkan aula. Begitu Ye Huangguo memutuskan untuk menyerang tanpa menahan kekuatannya sedikitpun, satu-satunya hal yang menunggu orang-orang ini adalah kematian. Sederhananya, peluang bertahan hidup bagi orang-orang ini sangat kecil. Mayoritas dari mereka tewas seketika. Orang-orang yang memasuki Imperial Cuisine Hall untuk menyebabkan keributan adalah pengganggu kelas. Dunia tidak kekurangan orang sekaliber ini. Mereka hanya terus terang mengikuti perintah Ceklan dan menghancurkan tempat apapun yang diperintahkan Ceklan kepada mereka, yang menyebabkan keadaan seperti ini. Dalam sekejap mata, hanya tersisa sedikit lebih dari 10 orang dari Ceklan. Orang yang memimpin adalah seorang pria paruh baya berambut putih. Dia tidak mengungkapkan ekspresi dramatis melihat orang-orang dipukuli dan keluar dari Imperial Cuisine Hall. Anak muda, kamu memang sangat sembrono. Anda hanya mencari kematian. Sambil melihat King Sui, Che Yidao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kau adalah kepribadian yang bagus. Sudah kuduga, kalian hanyalah sekelompok sampah bagi klan kalian. Justru karena kalian orang-orang yang selalu berusaha pamer pakai nama Ceklan, akhirnya reputasinya jelek. Ini benar-benar membuatku bertanya-tanya berapa lama lagi Ceklan dapat terus membiarkan kalian menggunakan namanya. King Sui membenci orang-orang yang menggunakan nama marga mereka untuk menemukan kepuasan paling besar. Kau benar-benar meremehkan Ceklan. Apa menurutmu Ceklan adalah klan yang bisa kamu lawan? Che Yidao menghunus pedang segera setelah dia selesai berbicara. Seekor burung merah yang berapi-api diukir di atas bilahnya. Bilahnya memiliki panjang 2 meter dan lebar setengah kaki. Pegangannya panjangnya 1 inci. Dari penampilannya, terlihat sangat berat. Bilahnya juga bersinar dengan cahaya merah. Fluktuasi spiritual di atasnya juga tampak luar biasa kuat. King Sui menggelengkan kepalanya, kamu bukan tandinganku. Lebih baik kamu kembali. Saya tidak ingin membunuh begitu banyak orang. King Sui menggelengkan kepalanya. Che Yidao sangat marah dengan cara dia berbicara. Waspadalah terhadap pedangku. Mati. Vireklut Cheng. Che Yidao menyerang dengan tiba-tiba sambil mengayunkan pedang besar di tangannya. Awan api yang berukuran sekitar 10 meter besar muncul di sekitar bilahnya. Mereka gemetar sangat kuat saat mereka menyerbu ke arah King Sui. Water Wall, Wash. King Sui segera melepaskan segel gelombang awan pasang surut dan membentuk dinding berair besar di depan dirinya. Beng, dalam 5 elemen, air memiliki api. Kecuali jika api itu sendiri sangat kuat, kemungkinan besar tidak mampu untuk menekan air. Itu hanya akan mengalami nasib ditekan sebagai gantinya. Begitu itu terjadi, kekuatannya akan melemah setidaknya 1 kali. Suara benturan keras terdengar dan awan api menghilang seluruhnya. Kekuatan King Sui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Che Yidao. King Sui tidak bermaksud ragu sama sekali. Dia maju selangkah. Pedang emas. Sinar cahaya keemasan ditembakkan ke arah Che Yidao. Itu sangat cepat. Che Yidao segera, hampir secara naluriah meletakkan pedang besar itu di depan dirinya. Sial! Suara gemuruh terdengar. King Sui berhasil mendorong kembali Che Yidao. Darah segar mulai mengalir di sudut mulut Che Yidao. Terlepas dari kenyataan logam penekan api,
King Sui terlalu cepat. Begitu dia mengulurkan tangannya, sinar keemasan lain keluar. Hanya saja kali ini, sudah ada dua pria yang berdiri di depan Che Yidao. Mereka memblokir pedang emas King Sui dengan senjata mereka. Bukankah lebih baik jika kalian mengejarku sekaligus dari awal? Anda lebih suka memilih wajah Anda daripada hidup Anda sendiri. Tidak heran jika Anda memiliki kehidupan yang luar biasa. King Sui tersenyum dan bergerak cepat ke arah mereka. Baik pria tua maupun Che Yidao benar-benar marah saat mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui. Sebelum ini, karena Che Yidao terluka, wajahnya awalnya tampak pucat dengan sedikit kemerahan di atasnya. Tapi sekarang, wajahnya benar-benar merah. Cobalah teknik jariku. Begitu King Sui selesai berbicara, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Dia menyelesaikan segel yang rumit dengan sangat cepat. Setelah itu, dia langsung menghilang jauh ke kejauhan. Langkah 9 istana, lenyap. Duar. Setelah itu, suara keras terdengar. Pria tua di sisi kiri segera menyemburkan darah segar dan terbang mundur. Orang tua di sisi kanan di sisi lain, dengan cepat mundur dan memandang King Sui dengan panik. Jari Phoenix, satu jari. Ini pada dasarnya hanya serangan jari yang berat. Tetapi di bawah pengaruh Phoenix Finger, kehebatannya meningkat secara signifikan. Itu segera meledakkan orang tua itu ke belakang. Karena serangannya diarahkan ke dada, meski organ lelaki tua itu tidak rusak, dia masih terluka parah. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Che Yidao meraung marah. Setelah mendengar raungan Che Yidao, King Sui menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya pada Che Yidao. Terhadap orang yang mencoba membunuhnya, King Sui tidak pernah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Orang-orang yang tersisa bertindak sangat cepat dan segera mengelilingi diri mereka di sekitar King Sui. Kau sendiri yang memilih kematian, jadi aku tidak akan sungkan untuk membunuhmu. King Sui menatap Che Yidao dan mengungkapkan senyum kejam di wajahnya. Setelah itu, sosoknya mulai kabur. Satu-satunya hal yang dirasakan Che Yidao adalah rasa dingin di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia merasakan energi yang mengikat dirinya. Setelah itu, segel jari yang cerah muncul. Segel itu benar-benar samar dan menyerupai burung phoenix yang sedang membuka sayapnya untuk terbang. Jari phoenix, jari kedua. Titik akupuntur Sanzong, Nying. Pekikan burung yang tajam dan jelas. Meskipun tidak terdengar terlalu keras, itu tajam dan jelas. Segel cerah berukuran sedikit lebih kecil dari kepalan tangan ditandai di dada Che Yidao. Jari Phoenix, jari kedua. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan jari Phoenix dalam pertempuran. Saat itu, dia merasa jari-jarinya dipenuhi dengan kekuatan aneh. Seolah-olah dia bisa menembus lubang di langit itu sendiri. Tidak ada perbedaan yang terlihat dari tubuh Che Yidao. Meski begitu, dia tetap jatuh. Dia meninggal. Jari Phoenix sangat kuat, apalagi ada celah besar antara kekuatan King Sui dibandingkan dengan Che Yidao. Dengan pertahanan King Sui saat ini, bahkan jika dia harus berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, Che Yidao masih tidak bisa membunuhnya. Setelah terobosan, fitur King Sui yang paling kuat adalah perlawanannya terhadap serangan. Seolah-olah Paragon Golden Armor telah memasang cangkang kura-kura terkuat di King Sui. Che Yidao mungkin bukan prajurit terkuat di antara orang-orang yang datang, dia adalah pemimpin mereka. Kematiannya segera menyebabkan orang-orang yang hadir merasa seperti sekumpulan naga tanpa kepala. Dalam sekejap mata, sudah ada satu kematian dan satu luka-luka. King Sui menatap orang-orang yang mengelilinginya. Untuk sesaat, mereka sepertinya menemukan diri mereka dalam posisi di mana tidak ada ruang bagi mereka untuk maju atau mundur. Tapi salah satunya tidak. King Sui menyeringai. Dia dengan cepat menghilang dan mendekati orang yang menyerbu ke arahnya dengan langkah kaki yang tidak biasa. Dia terus-menerus mengulurkan jari Phoenix. Hanya saja karena ada banyak orang dan King Sui sedang dalam tahap mempraktikkannya, dia masih membuat banyak kesalahan. Tapi saat ini dia tidak khawatir orang-orang ini akan menyakitinya. Karenanya,
Tanpa perlu khawatir, dia melepaskan Phoenix Fingers sebanyak yang dia suka. Teknik bela diri ini sangat kuat dan menyebabkan kerusakan yang sangat mematikan. Tetapi untuk menggunakannya, seseorang harus memiliki gerakan kaki yang kuat dan kemampuan untuk secara akurat menunjukkan posisi setiap titik akupuntur, meridian, dan juga pembuluh darah. Teknik tangan jari Phoenix juga sangat rumit. Karenanya, itu tidak benar-benar berguna seperti yang dipikirkan. Di antara teknik pertempuran, selalu yang memiliki kecepatan cepat yang akan menyebabkan kerusakan yang tidak cukup. Adapun yang menyebabkan kerusakan mematikan, mereka mudah diinterupsi karena kecepatannya yang lambat. Semakin kuat teknik pertempurannya, semakin banyak kekurangan yang dimilikinya. Bahkan teknik ilahi tidak terkecuali. Tapi mereka bisa dicocokkan dan digunakan bersama dengan beberapa teknik tambahan yang cocok dengannya. Meskipun dia tidak dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki Phoenix Finger, dengan jumlah kekuatan yang dapat dia keluarkan untuk saat ini, itu masih cukup untuk menempatkan orang-orang ini dalam situasi yang sulit. Begitu mereka terkena itu, segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Mereka akan segera terluka parah atau mati. Siu, King Sui terbang melewati seperti angin dingin yang bertiup kencang. Dia memukul segel merah menyala di salah satu lengan orang tua itu. Begitu dia melakukannya, lengan itu langsung menggantung. Phoenix Finger bisa digunakan untuk melawan orang-orang yang lebih kuat dari penggunanya sendiri. Itu bisa digunakan melawan orang-orang dan binatang iblis dengan perlawanan yang sangat kuat terhadap serangan. Sekarang, King Sui merasa seperti dia berlatih lebih banyak. Oleh karena itu, semua segel jarinya ditujukan ke tempat-tempat yang kurang penting di seluruh tubuh orang-orang dari klan C. Dia melakukannya agar dia bisa memukul mereka lebih banyak lagi. Pada saat King Sui berhenti, tidak ada yang tersisa di sekitarnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah setelah melepaskan jari Phoenix berkali-kali, itu telah membantu meningkatkan penggunaan jari Phoenix ke tingkat yang kuat. Melawan prajurit dengan kekuatan lebih rendah, dia bisa membunuh mereka secara instan. Tapi melawan pejuang yang kuat, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia perlu mengumpulkan kekuatannya. Sebagai contoh, jari Phoenix, dia hanya akan dapat melihat efeknya setelah dia menyerang titik akupuntur yang mematikan, meridian atau organ dari prajurit sebanyak atau bahkan lebih dari 10 kali. Semakin besar jarak kekuatan di antara mereka, semakin banyak waktu yang dia perlukan untuk menyerang mereka. Dan sekarang, satu-satunya hal yang diinginkan King Sui adalah kesempatan untuk melatih keterampilannya. Penggunaan jari Phoenix kali ini sangat penting. Dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tangannya dan mencari beberapa orang untuk membereskan tempat itu. Ada orang yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan ini di dalam kota. Oleh karena itu, King Sui tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka akan membakar semua mayat atau mengirimkannya kembali ke Ceklan. Bagaimanapun, mereka akan memastikan untuk membersihkan tempat itu. Ini adalah hal yang sangat normal di seluruh benua. Itu tidak akan benar-benar mempengaruhi apapun. Tabib ajaib King sangat kuat. Itu adalah kultivator dewa semu. Dia adalah eksistensi fundamental dari cabang Ceklan. Dan dia pergi begitu saja. Hebat, mereka tidak lagi bisa melayani bahkan sebagai cabang dari klan C. Ya, tapi kepala klan Ceklan pasti akan mencari tabib ajaib King. Bagaimanapun, cabang Ceklan juga dianggap sebagai bagian dari Ceklan. Dia benar-benar mempermalukan Ceklan, mereka pasti tidak akan mentolerir ini. Sial, aku ingin tahu apakah tabib ajaib King akan mampu melewatinya. Tidak ada klan yang akan membiarkan tabib ajaib King pergi jika hal seperti itu terjadi pada salah satu dari mereka. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tabib ajaib King bukanlah orang idiot. Fakta bahwa dia berani melakukan hal seperti itu sudah berarti dia memiliki kemampuan untuk membela diri. Benar, kenapa aku tidak memikirkannya? Sementara orang-orang ini berbicara, King Sui dan gadis-gadis itu sudah bangun dan berjalan ke Imperial Cuisine Hall.
Hanya saja setelah itu, sudah ada seseorang yang mencari King Sui. Pelayan wanita itu datang dan memberitahunya bahwa seseorang bernama Tianhe Renmo telah datang. King Sui terkejut. Orang yang dilihatnya memang tidak lain adalah Tianhe Renmo. Meski belum terlalu lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda saat bertemu dengannya lagi kali ini. Dia bisa langsung tahu begitu dia mulai merasakannya dengan hati-hati. Dia benar-benar telah melalui satu kesengsaraan Dewa Semu dan maju menjadi Dewa Semu kelas 2. Tapi yayasannya semakin tidak stabil. Untungnya, kesengsaraan Dewa Semu untuk Dewa Semu tingkat 1 tidak terlalu berbahaya. Mungkin dia telah menggunakan beberapa jenis barang unik untuk membantunya melalui kesengsaraan Dewa Semu. Saudaraku, ayo naik. Tianhe Renmo mengangguk dan tersenyum. Baiklah. Saudaraku, Ceklan pasti akan mengejarmu. Dengan itu, Tianhe Renmo berarti kepala klan Ceklan. Tentu, King Sui juga tahu tentang itu. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat kepala klan Ceklan. Kita akan menghadapinya bersama sebagai saudara. Tianhe Renmo berkata dengan nada tulus. King Sui merasa sangat tersentuh ketika dia melihat ekspresi tekad di mata Tianhe Renmo. Matanya dipenuhi dengan ketetapan hati seolah dia siap untuk mati setiap saat. Dari ini, King Sui tahu bahwa dia pasti tahu tentang betapa menakutkannya Ceklan. King Sui tersenyum, sebenarnya, kakak, kamu tidak perlu melibatkan diri di dalamnya. Adik kecil, apa yang kamu katakan? Ini sekte bela diri saya. Guruku tidak bisa memutuskan sesuatu, aku juga tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda. Tianhe Renmo menghela nafas dan berkata, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Anda telah berbuat cukup banyak dengan membuatnya di sini. Saya sangat senang melihat Anda di sini. King Sui tidak menyebutkan apapun tentang membiarkannya pergi. Sebenarnya, jika sekte bela diri dapat ditunda selama beberapa hari lagi, dia tidak perlu membuat pilihan seperti ini. King Sui dan Tianhe Renmo menyiapkan makanan dan minuman dan mulai makan bersama. Selamat saudara, karena berhasil melewati kesengsaraan Dewa Semu. King Sui tersenyum saat dia memberi selamat kepada Tianhe Renmo. Terima kasih. Tianhe Renmo tidak berbicara lebih banyak. Dia takut King Sui akan terlalu memikirkan banyak hal. Saya sudah mengatakan sebelumnya, ketika Anda melakukan perjalanan sekte, Anda harus datang dan menemukan saya. Aku punya kejutan yang menyenangkan untukmu. Kata-kata King Sui mengejutkan Tianhe Renmo. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk membantu King Sui. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Semua yang dia miliki hari ini diberikan kepadanya oleh King Sui. Oleh karena itu, dia harus muncul di sini apapun yang terjadi. Karena itu, dia tidak datang ke sini kali ini sehingga King Sui bisa memberinya kejutan. Meskipun dia tidak terlalu terkejut mendengar kata-kata King Sui, dia masih berbicara dengan sangat bahagia. Aku sangat menantikan kejutanmu, saudara. King Sui membawanya ke sebuah ruangan tersembunyi dan mulai membantunya memperbaiki tubuhnya dan membangun fondasinya dengan menggunakan musim semi kehidupan. 5 elemen musim semi kehidupan, pemeliharaan konstitusi jarum emas dan pemeliharaan konstitusi 9 yang. Tianhe Renmo adalah teman yang layak untuk dijaga, jadi King Sui tidak menahan apapun saat membantunya. Pada saat dia selesai dengan segalanya, setengah hari telah berlalu. Tianhe Renmo sedikit tidak percaya, seperti yang dia rasakan ketika King Sui menyembuhkannya saat itu. Biasanya akan sangat sulit baginya untuk melewati kesengsaraan Dewa Semu lainnya kecuali dia memiliki benda yang menentang surga. Bahkan jika dia berhasil menerobos, bahaya yang tidak diketahui akan tetap mengintai selama fondasinya masih tidak stabil. Akan lebih baik jika dia tidak memiliki terobosan di tempat pertama. Biasanya, jika tidak ada kejutan yang tak terduga, ini adalah alam tertinggi yang bisa dicapai Tianhe Renmo dalam hidupnya, alam Dewa Semu tingkat 2. Tapi sekarang, dia merasa berbeda. Dia kewalahan dengan rasa kendali penuh,
seolah dia bisa mengendalikan setiap serat di tubuhnya. Selanjutnya, kekuatannya tidak hanya meningkat setelah mendirikan yayasannya kali ini tetapi juga stabil di dalam ranah Dewa Semu tingkat 2, sangat signifikan meningkatkan kekuatan penghancurnya dalam pertempuran yang sebenarnya. Saudaraku, coba biasakan dulu dengan tubuhmu sendiri. Sementara itu, aku akan pergi melihat-lihat keluar. King Sui memberitahunya sebelum keluar dari ruang tersembunyi. Tianhe Renmo menanggapi dengan senyuman dan menyaksikan sosok King Sui yang mundur. Dia masih sedikit bingung. King Sui tidak hanya jauh lebih muda darinya tetapi juga pria yang sangat misterius. Dia mengawasinya saat dia pergi dan merasa tidak ada yang bisa menghentikan pria ini di jalurnya. Semua yang dia miliki sekarang adalah berkat dia. Selain mati karena usia tua, dia hanya akan mati demi King Sui. Bibir Tianhe Renmo membentuk garis rapat dan kemudian mulai mencoba bergerak dan melompat-lompat di ruang tersembunyi. Berita tentang Imperial Cuisine Hall dan Che Clan beredar di sekitar wilayah Imperial Cuisine Hall di ibu kota benua. Begitu King Sui melangkah keluar, Ling Huyu ada di sini. Dia tersenyum sangat lebar ketika dia melihat King Sui. Demikian juga, King Sui juga sangat senang melihat Ling Huyu. Setidaknya dia bisa mengatakan bahwa dia punya teman di sini. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang bisa datang adalah teman sejati karena mereka mengambil risiko besar dengan datang ke sini. Senang sekali melihat Anda di sini, Tuan Tua. King Sui telah mengubah caranya memanggil orang tua itu menjadi Tuan Tua, bahkan sebelum dia menyadarinya. Mendengar cara King Sui memanggilnya, senyum Ling Huyu semakin besar. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, inti dari klan Linghu terletak pada persahabatan. Meskipun terkadang menghargai persahabatan dapat membuat kita kalah, klan Linghu telah melewati badai selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa menghargai persahabatan terkadang akan membuat orang kalah. Namun, ada kalanya seseorang mungkin mendapatkan beberapa manfaat juga. King Sui terkekeh. Senyum di wajah Ling Huyu tetap tidak berubah. Klan Linghu percaya bahwa menghargai persahabatan bisa sangat bermanfaat. Oleh karena itu, ini adalah kebajikan yang paling penting bagi kami. Mungkin ini juga mengapa klan Linghu bisa bertahan sampai sekarang. Oh benar, Tuan Tua. Jika aku bertarung dengan Che Clan, apa menurutmu ada orang lain dari Phoenix Dance Organization yang akan bergabung? King Sui khawatir selama ini mereka akan melakukannya jika klan Che meminta bantuan. Ling Huyu menjawab sambil tersenyum. Apa menurutmu Che Clan akan meminta bantuan? King Sui bertanya. Dari pemahaman yang kumiliki tentang Che Clan, mereka mungkin tidak akan melakukannya untuk saat ini karena mereka melihat mencari bantuan sebagai penghinaan bagi mereka. Orang-orang dari Che Clan terlalu bangga untuk itu. Mereka mungkin tidak akan meminta bantuan bahkan jika seluruh klan musnah. King Sui merasa lega setelah memikirkannya. Meskipun dia telah menciptakan beberapa masalah untuk klan Che, itu tidak sampai pada klan seperti klan Che akan mencari bantuan dari orang lain, setidaknya tidak dalam waktu dekat karena mencari bantuan adalah tindakan kelemahan, terutama melawan seseorang tanpa reputasi seperti dia. Hati King Sui menjadi tenang setelah mengetahui bahwa Che Clan tidak akan mencari bantuan untuk saat ini. Dia belum sepenuhnya memahami teknik jari Phoenix, tetapi dia merasa itu sudah cukup untuk saat ini. 6 jari mengacu pada 6 aspek. Bagaimanapun, titik akupuntur bukanlah titik kelemahan bagi sebagian orang. Jika membersihkan titik akupuntur tidak bekerja dengan baik, maka seseorang dapat membersihkan meridian, pembuluh darah, 5 jeroan dan 6 usus atau esensi vital mereka. Jadi bagaimana jadinya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Saya tidak sopan. Saya serius tentang itu. Ling Huyu memandang King Sui dan menawarkannya dengan sungguh-sungguh. King Sui kembali menatap Ling Huyu dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak sopan padamu. Saya pasti tidak akan malu jika saat dibutuhkan. Teman sejati tidak akan menyeret orang lain ke dalam kekacauan. Ling Huyu tersenyum saat melihat senyum King Sui. Teman sejati jangan takut diseret ke dalam kekacauan.
Ling Huyu pergi. King Sui tidak punya rencana untuk menyeret klan Ling Hu ke dalam ini. Mereka lebih rendah dari klan Che dan juga bagian dari organisasi Tarian Phoenix. Dia juga tidak ingin mendapat dukungan dari siapapun. Fokus utamanya sekarang adalah membuat kekuatannya diketahui dan juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, sekitar 20 orang datang pada sore hari. King Sui tidak yakin apakah mereka berasal dari bagian dari klan Che, tetapi kekuatan kelompok orang ini sedikit lebih kuat. Mereka semua adalah pembudidaya setidaknya dari alam dewa semu kelas 2. Beberapa yang memimpin kelompok itu sudah berada di luar alam dewa semu kelas 3, mungkin di sekitar alam dewa semu kelas 4 atau sedikit lebih kuat dari itu. Di luar alam dewa semu tingkat 5 itu sendiri adalah rentang pemisah. Dewa semu tingkat 1 adalah 2 juta matahari kekuatan. Alam dewa semu tingkat 2 adalah kekuatan alam dewa semu tingkat 1 ditambah 2 juta matahari, yaitu 4 juta matahari. Alam dewa semu tingkat 3 adalah 4 juta matahari kekuatan dari alam dewa semu tingkat 2 ditambah 3 juta matahari, yang berarti 7 juta matahari. Alam dewa semu tingkat 4 adalah kekuatan alam sebelumnya ditambah 4 juta matahari. Pola kekuatan ini hanya diterapkan sampai ke ranah dewa semu kelas 5. Dengan demikian, King Sui tidak menyadari kekuatan di luar alam dewa semu kelas 5. Dia hanya mengetahui bahwa itu adalah jarak pemisah setelah bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang yakin tentang jumlah pasti kekuatannya. Meningkatkan kekuatan seseorang akan semakin sulit menjelang akhir, jadi seseorang akan mendapati diri mereka berlama-lama di sekitar level yang sama hampir sepanjang waktu. Oleh karena itu, mencapai alam dewa semu tidak menjamin perjalanan yang mulus. Setiap kesengsaraan dewa semu sama sulitnya dengan mencoba menerobos alam dewa semu. Peak Grade 5 False God membutuhkan kekuatan 16 juta matahari. Meskipun King Sui hampir bisa mencapai jumlah kekuatan ini menggunakan teknik surgawi Paragon, dia khawatir lawannya akan memiliki teknik yang sama juga. Pembudidaya dewa semu tingkat 1, 2, dan 3 tidak akan memiliki teknik surgawi. Hanya pembudidaya yang kekuatannya telah melebihi 10 juta matahari yang memiliki teknik ini. Penggarap hanya akan memiliki satu teknik surgawi atau satu teknik pertempuran pembunuhan setelah mencapai setiap kekuatan 10 juta matahari. Ini berarti pembudidaya akan menerima satu teknik surgawi setelah mencapai kekuatan 10 juta matahari, teknik surgawi tambahan lainnya atas 20 juta matahari, lalu teknik surgawi tambahan lainnya atas 30 juta matahari dan seterusnya. Pada titik ini, King Sui sudah memiliki 3 teknik surgawi yang dimilikinya. Selanjutnya, teknik Paragon Golden Armor adalah teknik surgawi pasif yang tidak memerlukan konsumsi energi. Dibandingkan dengan teknik surgawi lainnya, King Sui lebih menyukai ini. Dengan teknik Paragon Golden Armor, tubuhnya bisa langsung berubah menjadi tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan. Dia belum bertemu dengan pembudidaya dewa semu kelas 4 di ibu kota benua sejauh ini. Setidaknya 2 di antara 3 pemimpin kelompok ini telah mencapai alam dewa semu tingkat 4, memiliki sekitar 10 juta matahari kekuatan. Namun, tidak pasti apakah mereka memiliki teknik surgawi. King Sui tidak mengizinkan Ye Huang Guwu dan Yuan Shu keluar. Dia menugaskan mereka untuk menjaga King Jun. Awalnya, Ye Huang Guwu bersikeras untuk keluar, tetapi King Sui menghentikannya dan memintanya untuk percaya padanya. Tianhe Renmo tetap di samping Ye Huang Guwu sejak King Sui memintanya untuk melindungi kedua wanita itu dan King Jun. Apakah Anda ingin bunuh diri atau Anda ingin saya melakukannya untuk Anda? Jika saya harus melakukannya, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Salah satu pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang seputih salju dan alis yang mencapai sampai ke pinggang. Matanya yang keruh tidak memiliki emosi, bahkan tidak marah. Yang lainnya tetap diam. Namun, beberapa memelototi King Sui dengan tajam sementara yang lain memberinya tatapan maut. Aku sangat penasaran, bagaimana klan sombong itu bisa bertahan sampai sekarang. Terlepas dari kata-kata King Sui,
dia tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak menunjukkan terlalu banyak kesombongan. Bagaimanapun, mengingat fakta bahwa dia telah membunuh begitu banyak orang dari C-Clan dan posisi tinggi di mana orang-orang ini selalu berada, kata-kata mereka hanya mengungkapkan kemarahan mereka atas insiden ini. Apakah C-Clan sombong atau tidak bukanlah urusanmu. Karena kamu telah membunuh orang dari klan C, kamu harus siap menghadapi kami. Orang tua itu tidak marah atau setidaknya dia tidak tampak marah. Suaranya sangat dingin, tegas tapi sangat tenang. Aku jadi sangat malas membicarakan ini. Saya tidak akan memprovokasi siapapun atas kemauan saya sendiri, tetapi saya juga tidak takut pada siapapun yang cukup buta untuk memprovokasi saya. Jika anjing gila menggigit saya akan memukulinya sampai mati sehingga tidak akan bisa menggigit orang lain lagi, ucap King Sui lembut tetapi kata-katanya tersampaikan dengan sangat jelas. Anak muda, kamu yang sombong. Anda tidak tahu kesabaran. Akan sangat mudah bagi Anda untuk berakhir di pihak yang kalah. Hanya yang berkuasa yang berhak atas kesombongan. Meskipun Anda ingin menjadi sombong, Anda juga perlu belajar bagaimana melakukannya dengan benar. Jika tidak, Anda akan segera dipukuli sampai menjadi bubur. Pada saat ini, mata lelaki tua itu berbinar tetapi ki kematian di sekitarnya sangat tebal. King Sui dapat merasakan bahwa kultivasi lelaki tua itu pasti sangat istimewa. Jika tidak, dia tidak bisa memiliki ki kematian yang begitu intens di sekitarnya. Warisan C-Clan sudah berlangsung cukup lama. Cukup lama untuk menghilangkan aspirasi dan ambisi luar biasa yang pernah dimilikinya di masa lalu. Naik turunnya klan adalah siklus yang berulang. Mungkin kali ini, C-Clan mengalami penurunan siklus. King Sui tidak terprovokasi. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Orang tua itu gemetar. Dia bukan satu-satunya. Kata-kata King Sui telah membuat orang lain merasa sangat tidak menyenangkan juga. Baiklah, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu. Mungkin kalian semua bisa merasakan sesuatu. King Sui tidak repot-repot mendengar tanggapan mereka dan segera mengeluarkan sitar 5 senar. Instrumen itu diam-diam diletakkan di depannya. King Sui kemudian mengulurkan tangan dan dengan mudah memetiknya ke bawah, menghasilkan melodi ceria di udara. Itu memberikan perasaan tenang yang membawa orang ke dunia dengan bunga mekar, sinar matahari musim semi yang indah, dan binatang kecil bermain satu sama lain, diiringi kicau burung yang merdu dan keharuman bunga. Zeng zeng. Pemandangan beralih saat berikutnya ke tempat yang berbahaya, jauh di pegunungan. Alam liar membentang sejauh mata memandang. Berdiri sendirian di tengah-tengah tanah tandus kosong yang benar-benar kosong antara langit dan bumi, angin bertiup kencang. Zeng zeng. Banyak binatang iblis yang ganas, tinggi dan besar dengan rahang mematikan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Binatang iblis ini jahat dan sangat menjijikkan dengan bau busuk yang menyengat. Memenuhi salah satu dari ini dalam keadaan yang sunyi dan tanpa harapan bisa membuat seseorang menyerah bahkan untuk melawan. Aha! Salah satu pemimpin tua tiba-tiba berteriak dengan sangat keras. Beberapa orang lain di sekitarnya tersentak kembali ke kenyataan seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah masih tersesat dalam ilusi dan sepertinya telah kehilangan semangat dalam tubuh mereka. Apa hubungan Anda dengan Sekte Suara Ilahi? Orang tua terkemuka bertanya dengan cemberut. Sekte Suara Ilahi. King Sui tidak bergerak atau bersuara. Dia tidak mengerti tentang Sekte Suara Ilahi. Namun, dia bisa melihat ketakutan dan permusuhan di mata lelaki tua itu. Mendengar Sekte Suara Ilahi disebutkan, King Sui tidak banyak bicara. Dia belum pernah mendengar tentang Sekte Suara Ilahi tetapi tampaknya agak tangguh. Dia memutuskan dia akan tetap diam. Jika klan C waspada tentang Sekte Suara Ilahi, maka keheningan King Sui akan membuat mereka khawatir yang tidak perlu. Sekte Suara Ilahi dan saya tidak memiliki hubungan. Anda dapat diyakinkan bahwa mereka tidak akan ikut campur karena tidak diperlukan. King Sui berkata sambil tersenyum. Cara bicaranya menyebabkan ketidakpastian lebih lanjut di dalam hati para anggota klan C.
Itu sudah melewati titik tanpa harapan. Wajah tetua memucat saat dia melihat ke arah King Sui. Sekte Suara Ilahi adalah kekuatan jahat dan jahat. Untuk bergabung dengan kekuatan jahat, benua Phoenix Menari tidak akan membiarkan orang sepertimu pergi tanpa cedera. King Sui tetap tenang dan terkumpul, dia sudah menebaknya. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang 4 kekuatan jahat agung. Istana Raja Iblis adalah salah satu dari 4, tampaknya Sekte Suara Ilahi ada di antara mereka juga. Namun, King Sui tidak mengetahui 2 yang tersisa. Mereka yang berjalan lurus tidak akan khawatir tentang bayangan mereka yang miring. Namun, ada orang yang bisa berada di bawah sinar matahari tetapi bisa memiliki hati yang jahat, ucap King Sui dengan sedikit perhatian. Terlepas dari apa hubungan Anda dengan Sekte Suara Ilahi, Anda membunuh seseorang dalam klan C, sekarang Anda akan dimakamkan dengan mereka. Suara tetua itu keras. Tetua milik organisasi Tarian Phoenix. Jika Sekte Suara Ilahi ikut campur, maka organisasi Tarian Phoenix tidak akan tinggal diam. Organisasi Tarian Phoenix dan 4 kekuatan jahat agung saling bertentangan. Jika itu masalahnya, maka kita harus berbicara tentang kemampuan kita. Akankah kalian semua datang padaku sekaligus atau hanya kamu? King Sui memprovokasi dia lagi. Provokasi paling sederhana biasanya yang paling efektif. Saat ini, lingkungan dipenuhi dengan anggota klan C. Ini akan mudah disalahpahami seolah-olah mereka menindas yang lemah dengan jumlah mereka. Apakah Anda punya waktu untuk peduli jika kami semua menyerang sekaligus? Anda bisa mendatangi kami dengan kekuatan penuh Anda juga. Apakah Anda tahu betapa menyedihkannya Anda? Sama seperti orang bodoh yang bergegas menantang seluruh klan, lalu meminta pertarungan 1 lawan 1. Kau pikir kau siapa? Apakah menurutmu setelah mengucapkan beberapa kata semuanya akan berjalan sesuai keinginan? Saya orang yang sibuk, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Satu-satunya tujuan saya adalah mengambil nyawa Anda untuk mempertanggungjawabkan nyawa C klan yang telah Anda ambil. Penatua memandang King Sui dan berkata dengan jijik. King Sui balas menatap kosong, mengira lelaki tua ini sangat berkulit tebal. King Sui tertawa, kau tidak tahu malu untuk mengucapkan kata-kata itu tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Baiklah, langsung datang padaku. Aku tidak akan meremehkan kalian. Jika kalian semua datang padaku dan mati bersama, leluhurmu di sisi lain tidak akan mengenali kamu sebagai klan mereka. Nak, bersikap sangat nakal di pintu kematian. Serangan, formasi kereta Sungai Darah. Penatua melambaikan tangannya setelah meneriakkan kata-kata itu. Semua orang mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah. Mereka dikelompokkan bersama dalam formasi aneh. Seolah-olah itu adalah kereta darah raksasa, melepaskan niat membunuh yang intens. Penatua, dengan pedang darah di tangan, berdiri di atas kereta, seolah-olah dialah pengemudi. Ye Huang Guwu akan segera keluar, King Sui sedikit mengangkat tangannya. Formasi ini berbeda dari formasi yang dia temui sebelumnya. Itu tidak memiliki aura. Bentukan sebelumnya yang semuanya diselimuti aura semuanya dianggap bentukan kecil. Kelemahan mereka pada tingkat konsumsi, semakin besar konsumsinya semakin tinggi. Kebanyakan tidak bisa bertahan lebih dari 15 menit. Namun, formasi kereta Sungai Darah di depan King Sui berbeda. Formasi ini seperti yang digunakan oleh King Sui. Itu dirantai bersama semua Origin Ki, menggunakan yang lebih tua sebagai mata formasi. Dalam pertempuran, sesepuh adalah satu-satunya yang akan menyerang, yang lain tidak akan menunjukkan tangan mereka. Dengan cara ini, kekuatan sesepuh bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Kekuatan sesepuh akan lebih kuat, terlepas dari itu serangan, pertahanan atau kecepatannya. Ini adalah formasi pertempuran yang diwarisi dari klan C, formasi kereta Sungai Darah. Kami akan menempatkan Anda di tempat Anda, dengan kurangnya pandangan dan pengalaman Anda. Satu-satunya upaya Anda tidak lebih dari keberanian orang bodoh. Tentu saja, apa yang telah Anda tunjukkan bahkan tidak bisa dianggap sebagai keberanian. Ceki memandang King Sui dan perlahan mengangkat pedang darahnya.
Nama tetua itu adalah Ceki, posisinya di dalam klan C tidak rendah. Orang-orang ini semua adalah mitra terkuatnya. Formasi kereta sungai darah telah memungkinkannya untuk membunuh banyak seniman bela diri yang tangguh. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu betapa berani pria sederhana itu. Keberanian seorang pria sejati dapat melampaui kekuatan satu batalion 100.000, ucap King Sui setelah melihat formasi lawan dan menghela nafas lega. Lakukan gerakanmu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Niat membunuh Ceki perlahan menyebar ke sekitarnya. Ratusan burung memuja Phoenix, Kaisar Qi. King Sui secara alami tidak akan menyia-nyiakan kapanpun merobek-robek kekuatan mereka dengan debuff yang kuat, lalu bertransisi dengan langkah-langkah. 9 posisi istana, 9 hukum istana, 5 elemen langkah. Siluet King Sui bergerak. Setelah sekian lama, batu yang bertindak sebagai mata formasi tidak memiliki fluktuasi. Namun, peningkatan kekuatan 2 kali lipat untuk formasi dan 9 langkah istana. Yang paling tidak dia khawatirkan adalah formasi tipe posisi. Sejak King Sui tahu bahwa itu tidak banyak yang bisa melebihi pengetahuannya dalam penentuan posisi, terutama ketika menyangkut formasi yang membutuhkan banyak orang untuk dilemparkan. Bahkan jika itu kuat dalam kekuatan, itu masih terjalin dengan anggota yang kuat dan yang lemah. Oleh karena itu, King Sui dapat menggunakan formation intercept untuk menghancurkan formasi mereka. Intercept formasi. Kemampuan ini berkembang dari teknik formasi. Begitu sebuah formasi dicegat, kekuatannya berkurang. Inilah mengapa King Sui ingin mencegat formasi. Kecepatan King Sui cepat atau bisa digambarkan sebagai melayang dengan lancar dan berubah tak terduga. Siluetnya akan melintas dan muncul di sebelah kiri, tinjunya akan mengenai kepala lawan. Bang! Suara bernada keras lainnya bergema. Tinju King Sui menghantam lawannya meninggalkan bekas bergelombang di kepala korbannya. Tiba-tiba, pedang raksasa Qi seperti kecepatan kilat menebas ke arah King Sui, membawa niat membunuh yang intens. Debuff dari sebelumnya sudah mengejutkan Ceki. Kekuatan 30% masih menakutkan, itu membuatnya merasa bahwa King Sui jahat. Bahkan dengan kekuatannya yang melemah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditolak King Sui. King Sui dengan cepat mundur menggunakan 5 elemen langkah. Pada saat yang sama, seluruh formasi dengan ganas maju ke depan dengan mundurnya King Sui. Dibandingkan dengan kecepatan King Sui, kemajuan formasi tidak lambat sama sekali. Bloodwave Qi yang luar biasa bergegas menuju King Sui, pada saat itu bahkan King Sui merasa seperti sedang dibekap. Ini bukanlah perasaan yang berhubungan dengan bernapas atau tidak. Segel kematian saber darah. Tetua itu menebas dengan pedang di tangannya lagi. Pedang darahnya berubah menjadi warna cerah, entitas seperti awan abu-abu muncul di sekitarnya, seolah-olah ditelan di udara. Terlalu tiba-tiba dia tidak pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa merasakannya dengan jelas. Dum! Suara tumpul terdengar saat King Sui dikirim terbang. Saat tubuh King Sui dipukul oleh Blood Sabre, aura emas memblokir serangan tajam itu. King Sui terkejut tetapi dia segera mengerti bahwa Paragon Golden Armor memiliki efek untuk menahan satu serangan fatal. Ceki lebih heran daripada King Sui karena Blood Saber Death Seal adalah teknik bunuh Heavenly nomor 1 Ceki. Itu adalah pukulan pembunuhan tertentu, bahkan jika lawannya adalah untuk menghindari serangan itu, formasi kereta sungai darah dapat terus maju sampai segel kematian saber darah mencapai target. Selama ini, target dikunci, tidak ada jalan keluar. Ada pengecualian tapi Ceki tidak pernah tahu tentang pengecualian. Blood Saber Death Seal bisa menggandakan kekuatan dari serangan pembunuhan tertentu ini tapi tebasan ini tidak membunuh pemuda itu. King Sui tercengang, dia berpikir untuk menggunakan cincin batu suci giok suci untuk menghindar tetapi itu tidak berfungsi. Selain itu, efek Paragon Golden Armor telah muncul, sehingga menyiratkan bahwa tebasan sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Tiba-tiba, King Sui memikirkan teknik surgawi. Hanya teknik surgawi yang bisa melakukan itu, jika tidak, perlindungan Paragon Golden Armor-nya tidak akan aktif.
Tanpa ragu, dia menggunakan teknik surgawi dan itu hanya bisa digunakan sekali. Ceki berpikir untuk mengambil nyawa pemuda itu di bawah pedangnya, bahkan menggunakan teknik bunuh pasti. Namun, dia tidak mengira itu tidak efektif. Pada saat ini King Sui tidak bergerak dan Ceki tidak maju. Tatapan ke bawah berlanjut sejenak saat keduanya menemukan jawaban mereka. King Sui bergerak, kali ini langsung ke arah Ceki. Segel Rock. King Sui menggunakan Seal of Rock di udara. Segel Rock adalah kunci indera spiritual tetapi bukan kunci mutlak. Ceki tertawa saat melihat serangan King Sui. Sangat menakutkan memiliki senyum di wajah Ceki yang tampak seperti kematian. Dia menebas dengan pedang darah, pedang ki yang berwarna merah seperti kobaran api berputar di udara seperti pedang raksasa dan menghilangkan Seal of Rock. Pedang merah ki terus bergegas menuju King Sui. Siluet King Sui menghilang ke kejauhan, lalu tiba-tiba dia muncul di ujung ekor formasi kereta sungai darah. Mengetahui King Sui akan menyerang, Ceki lebih santai, bahkan jika saya tidak bergerak, Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa, Anda menyerang tidak dapat mematahkan pertahanan formasi saya. Betulkah? King Sui tertawa, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel yang rumit. Finger Seal, serangan titik akupuntur jari Phoenix. Beng, tangan King Sui cepat, setelah satu suara bernada rendah bergema, dia mengangkat tangannya yang lain untuk menyerang dengan segel tangan. Bang, pa, gerakan King Sui cepat, 3 serangan terjadi dalam waktu mengambil napas. Waktu untuk menarik napas tidak lama tetapi level King Sui menurut standar seniman bela diri dianggap lambat. Seandainya oposisi menghentikannya, King Sui hanya akan menyerang sekali dan mundur, maka dia akan menemukan kesempatan untuk menyerang lokasi yang sama pada serangan berikutnya. Satu suara retak yang jelas terdengar. Orang tua yang dipukul oleh King Sui jatuh seperti batu. Mati. Melanjutkan, siluet King Sui bergerak untuk menyerang target berikutnya. Wajah Ceki segera berubah. Dalam sekejap, dia mencoba menebas King Sui sekali lagi. Penuai darah saber jiwa, Ceki menggunakan teknik Surekil Heavenly. Meskipun dia memiliki teknik pertempuran yang tangguh, dia hanya bisa menggunakan teknik bunuh pasti surgawi sekali, jadi dia tidak bisa terlalu bergantung padanya. Gunung 9 Benua. King Sui mengendalikan gunung dengan kesadarannya. Gunung 9 Benua datang dengan kecepatan tinggi. Karena kekuatan 9 benua gunung tidak mengancam Ceki, kekuatan perisai dapat digunakan untuk memblokir. Hancur. Ceki berteriak dengan suara keras dan menebas keras ke arah Gunung 9 Benua. Dong. Gunung 9 Benua dibelokkan tanpa menerima kerusakan apapun. King Sui mengambil kesempatan itu dan mengendalikan Gunung 9 Benua untuk jatuh menuju pusat formasi kereta sungai darah. Bang. Dengan serangan kuat Ceki, menambahkan panduan oportunistik King Sui, mengingat posisi King Sui yang sempurna, itu adalah kesempatan sempurna untuk mengarahkan semua energi itu ke dalam formasi kereta sungai darah. Seandainya King Sui membimbing gunung itu ke arah yang berlawanan dari serangan Ceki, dia tidak akan bisa mengendalikan Gunung 9 Benua. Namun, ini adalah kesempatan sempurna, dia bahkan bisa menambahkan sedikit kekuatannya sendiri. Segera, beberapa tetua dalam formasi kereta sungai darah dikirim terbang keluar dari formasi saat mereka memuntahkan darah. Bahkan dengan pertahanan formasi yang tangguh, ada banyak korban jiwa. Mereka adalah yang terlemah di antara mereka yang ada dalam formasi, bahkan dalam teknik formasi mereka relatif lemah. Pada saat ini, Ceki ingin memuntahkan darah. Kemarahannya melonjak. Apakah dia tidak menembak dirinya sendiri di kakinya? Pada saat yang sama, King Sui tidak lupa melemparkan Phoenix Finger untuk menyerang titik akupuntur yang telah dia pukul sebelumnya. Dia telah mencoba melindungi titik akupuntur yang telah disambar tetapi King Sui menyerang titik akupuntur lainnya. Namun, kali ini butuh 5 kali serangan jari sebelum dia bisa merawat orang itu. King Sui bisa merasakan bahwa dengan kehilangan 6 pembudidaya sekaligus, kehebatan formasi kereta sungai darah telah sangat melemah. Ceki merasa paling muram tentang ini. Pemuda ini terlalu jahat.
untuk berpikir bahwa dia bisa menerobos pertahanan formasi kereta Sungai Darah. Selain itu, dia sangat cerdas untuk bisa melancarkan serangan balik sambil menggunakan kekuatan lawannya. Ketika Ceki datang menyerang sekali lagi, King Sui sudah mengelak. King Sui tidak tahu apakah formasi ini dapat bertahan terhadap Phoenix Cry Sonic Attack, tetapi dia tahu bahwa Ceki tidak akan memberinya kesempatan ini. Karena itu, saat ini, King Sui hanya bisa bergerak dan mencari peluang untuk terobosan. Kamu hanya tahu bagaimana melarikan diri. Apa bagusnya itu? Jika kamu berani, maka datanglah bertarung nyata denganku secara langsung. Ceki sangat marah saat dia berteriak ke arah King Sui. Kau sudah cukup tua. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda naif atau bodoh? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sendiri begitu tinggi? Anda juga dapat memilih untuk berlari. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sangat menyedihkan? Sebagian besar dari Anda mendatangi saya, namun Anda ingin saya melawan Anda secara langsung. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurut Anda saya akan mendengarkan Anda hanya karena Anda memintanya? Saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengan Anda di sini. Tujuanku adalah membunuhmu. King Sui pada dasarnya melemparkan kembali apa yang orang tua itu katakan sebelumnya padanya. Ceki marah dengan apa yang dikatakan King Sui dan dengan mulut ternganga cukup lama, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemarahan tak berujung berubah menjadi aliran api, menyerbu ke tubuh ini. Pedang Ceki bergetar, pengapian darah. Lengan lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi sangat merah dan bercak darah bermunculan. Mereka kemudian membentuk garis darah, menetes ke Blood Sabre, sebelum dia kemudian berayun ke arah King Sui. Tubuh pedang yang seperti dalam keadaan cair menebas ke arah King Sui, memancarkan suara gemuruh yang terdengar sangat menyeramkan. Bau darah yang mematikan sangat kuat dan menusuk. Segel gelombang awan pasang surut. Air melawan api. Kemampuan King Sui tidak terlalu jauh dari Ceki dan dia telah membunuh 6 dari mereka sebelumnya, menyebabkan kecakapan formasi kereta Sungai Darah berkurang sedikit. Karena ini, meskipun King Sui merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menyakiti Ceki, dia merasa tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Gelombang mengerikan. Meskipun air menangkal api, serangan King Sui masih belum bisa menangkisnya sepenuhnya. Namun, itu melemahkan sebagian besar kehebatannya dan ketika dampak yang tersisa menghantam, Gunung 9 benua King Sui dapat dengan mudah menangkisnya. King Sui telah menggunakan teknik paragon surgawi sekali dan dia ditinggalkan dengan 2 kegunaan lagi. Saat ini, King Sui merasa dia bisa menggunakannya sekarang. Selain Ceki yang memiliki teknik surgawi, orang terkuat berikutnya juga berada di Dewa Semu kelas 4. Sangat disayangkan bahwa kekuatan mereka masih sedikit berkurang dari 10 juta matahari dan karenanya mereka tidak memiliki teknik surgawi. Oleh karena itu, bagi King Sui, kerusakan yang mereka tangani tidak seburuk itu. Bagaimanapun, pada prinsipnya, mereka bahkan tidak bisa menerobos pertahanan King Sui. Paragon tanpa bayangan. King Sui merasa sudah waktunya dan mungkin pertempuran sebenarnya sekarang harus terjadi. Kecepatannya langsung meningkat menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya dan sangat menakutkan, bahkan Ceki merasa dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Bum bum bum, duar duar duar, jari Phoenix. Dengan kecepatan seperti itu, King Sui jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia berhasil melakukan jari Phoenix dengan tingkat kemahiran tinggi. Jika lawan lengah, maka seseorang akan mati di tangan King Sui. Kehilangan satu orang akan menyebabkan kehebatan formasi kereta Sungai Darah berkurang sedikit. Saat ini, kekuatan formasi kereta Sungai Darah telah berkurang 30% secara keseluruhan. Ketika King Sui menjadi lebih kuat dan lawan-lawannya semakin lemah, King Sui merasa bahwa pertempuran itu semakin mudah. Saat ini, peningkatan kecepatan King Sui yang luar biasa menyebabkan Ceki panik. Dia berusaha sangat keras untuk mengejar, melakukan teknik bela diri yang kuat satu demi satu. Namun, King Sui akan berhasil menghindari mereka semua dengan terampil. Saat dia mengelak setiap kali,
dia akan mengambil nyawa seorang kultivator lagi. Dalam sekejap mata, 5 orang lainnya kehilangan nyawa. Bubarkan formasi, kepung dan serang dia. Ceki sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak. Dari 18 orang yang telah membentuk formasi kereta Sungai Darah, King Sui telah membunuh 11 dari mereka. Ceki menahan untuk tidak menyemburkan darah saat matanya tampak seolah-olah memuntahkan api. Dia memiliki keinginan kuat untuk memotong King Sui menjadi banyak bagian. King Sui sekarang bersyukur bahwa dia telah mempelajari jari Phoenix. Jika tidak, dia hanya bisa melarikan diri secara pasif hari ini. Dan dia mungkin tidak berhasil melakukannya. Ceki tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, saat pertempuran berlangsung, pertarungan King Sui akan semakin kuat, tindakannya menjadi lebih mahir dan dia dapat maju dan mundur dengan sangat mudah. Itu terlalu sulit dipercaya. Untuk berpikir bahwa meskipun tabib ajaib King masih sangat muda, dia dapat menangkis formasi kereta Sungai Darah Ceki. Segel jari alkemis ajaib King begitu indah. Seorang wanita memandang King Sui dengan cahaya di matanya. Pemuda ini terlalu menakutkan. Setelah 10 atau 20 tahun lagi, siapa yang bisa menghentikannya? Ini sudah ahli dari cabang utama Ceklan. Aku ingin tahu apakah Yayasan Ceklan mampu mentolerir tabib ajaib King. Akankah mereka mengambil tindakan? Apakah mereka akan meminta bantuan dari organisasi tarian Phoenix? Ling Huyu melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresinya tidak berubah. Namun, gelombang besar bergolak di dalam hatinya. Pria muda ini bukanlah seseorang yang harus mereka sakiti. Dia benar-benar eksistensi iblis. Dari jauh, Yelang Qiankun juga merasa telah kehilangan kesempatan terbaiknya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan penurunan marga Yelang. Ketika dia melihat Tian Herenmo, dia tahu bahwa pria ini pasti akan melumpuhkan Yelang Wuji. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan mulai bergerak. Ketika sosoknya tidak jauh dari lawannya, dia menginjak dengan keras. Stom gajah naga perkasa, Buomim. Sadoles Paragon dapat bertahan selama 15 menit dan 7,5 menit telah berlalu. King Sui masih punya waktu dan karenanya tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia menyerang secara aktif. 9 langkah istana, 9 hukum istana, penjara istana 9. King Sui langsung muncul di belakang orang di paling belakang. Jari Phoenix, titik akupuntur Lingtai. Ini juga salah satu titik akupuntur terpenting. Ketika orang tua itu diserang oleh King Sui, dia langsung mati tanpa sempat melawan. Formasi kereta Sungai Darah telah hilang. Selain 3 lelaki tua itu, sisanya sama sekali bukan tandingan King Sui. Sementara mereka tampaknya setara dengan kemampuan King Sui. Di bawah jari Phoenix yang kuat, banyak dari mereka meninggal hanya dengan serangan jarinya. Untuk menjatuhkan seseorang, pertama-tama seseorang harus memukul kepercayaan diri mereka. Ceki diliputi amarah. Melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya, yang paling dipercaya dan juga merupakan bagian dari Yayasan Ceklan, jatuh satu demi satu, kebencian namun ketidakberdayaan yang dirasakan Ceki membuatnya ingin menusuk dirinya sendiri. Tanpa formasi kereta Sungai Darah, setelah dilemahkan, kekuatan Ceki hanya sekitar 8 juta matahari, kemampuan orang lain bahkan lebih lemah. King Sui memiliki kekuatan lebih dari 5 juta matahari dan pertahanannya bahkan sangat menakutkan sehingga melebihi 1,5 juta matahari. Saat ini, dia memiliki kecepatan dan pertahanan yang tak tertandingi. King Sui sulit dipahami sebagai hantu, melakukan jari Phoenix tanpa peduli. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 10 napas, hanya Ceki yang tersisa. 18 orang, 18 ahli dari klan, dan sekarang, hanya dia yang tersisa. Ceki berdiri di udara dengan linglung saat dia melihat King Sui tanpa satu kata atau satu gerakan pun. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerima ini bahkan jika dia harus mati. Bahkan setelah dia meninggal, dia harus menanggung penghinaan yang luar biasa. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini,
dia merasa pemuda di hadapannya ini seperti gunung tinggi yang tidak bisa dilampaui. Pada saat ini, King Sui jelas tidak akan menahan diri. Dia mulai bergerak, tidak peduli apa yang pihak lain lakukan, tidak ada alasan bagi King Sui untuk tidak membunuhnya. Paragon Strike mengunci lawannya, King Sui melakukan langkah fatal. Paragon Strike dari teknik surgawi Paragon adalah jenis kombinasi antara kekuatan fisik dan mental. Sebab, kehebatan serangan ini melampaui 1,5 juta matahari. Sayang sekali kekuatan fisik King Sui terlalu lemah. Jika tidak, kekuatan Paragon Strike akan menjadi lebih menakutkan. Namun, kehebatan yang melebihi kekuatan King Sui 2 kali lipat menyebabkan Ceki menghilang seluruhnya. Tempat itu menjadi sunyi, sangat sunyi. Serangan ini telah mengejutkan terlalu banyak orang. Seberapa kuat serangan ini untuk bisa meledakkan Ceki sampai mati, sehingga tubuhnya benar-benar lenyap. Hanya butuh waktu singkat untuk menyebarkan berita. Namun, King Sui tidak tinggal terlalu lama. Dia memasuki Imperial Cuisine Hall dengan 2 wanita, King Jun dan Ye Huang Guwu. Sebelumnya, Ye Huang Guwu telah menyegel penglihatan dan pendengaran King Jun. Dia sekarang tertidur. Tianhe Renmo sangat gelisah sekarang. Dia tidak tahu mengapa dia begitu gelisah. Melihat pemuda ini yang tidak terlalu tinggi namun memiliki aura tegak yang sepertinya mencapai sampai ke surga. Dia seperti pohon pinus yang tinggi dan kuat. Setelah King Sui dan kelompok itu kembali, beberapa orang di kerumunan kembali juga. Namun, masih ada orang lain yang menolak untuk pergi dan berbicara di antara mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan berikutnya. King Sui tidak tahu apa yang akan dilakukan klan C selanjutnya. Meskipun sudah menjadi seperti ini, dia masih sedikit di sisi pasif. Dia bertanya-tanya apakah organisasi Tarian Phoenix akan mengambil tindakan. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Situasi dengan klan C tidak dianggap sebagai situasi di mana harus ada satu pihak yang akan mati dan tidak dapat dipulihkan. Namun, saya ingin tahu apakah mereka akan sombong untuk ikut bertarung dengan saya tanpa meminta bantuan. King Sui menggosok kepalanya. Saat pikiran King Sui menjadi liar, seorang petugas wanita masuk, membungkuk pada King Sui dan berkata, "Tuan, seseorang meminta perawatan medis." Orang tersebut mengaku dari Cloudflutter. Orang itu mengatakan bahwa Anda akan membiarkan mereka masuk jika Anda mendengar nama ini. Cloudflutter. Memang benar bahwa King Sui pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia mendengarnya melalui Ling Hu Yu dalam percakapan mereka terakhir kali. Cloudflutter adalah aglomerasi yang menjadi pesaing Phoenix Dance Organization. Mereka bahkan bisa dikatakan berselisih satu sama lain. Meskipun mereka tidak sekuat organisasi Tarian Phoenix, yang terakhir juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. King Sui tidak tahu mengapa mereka datang. Setelah memikirkannya, dia berkata bahwa mereka masuk. Iya, setelah pelayan wanita menuju ke bawah, dia juga menuju ke lantai 6 dalam kontemplasi. Dia merasa alasan Cloudflutter datang mencarinya pasti terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Mungkinkah mereka ingin dia bergabung dengan mereka? King Sui merasa kemungkinan ini sangat tinggi tetapi dia tidak akan bergabung dengan organisasi lain kecuali Istana Raja Iblis. Jika wanita itu mengizinkannya bergabung, maka dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak akan lama baginya untuk bisa mencarinya. Sebelum itu terjadi, pertama-tama dia harus menyelesaikan masalah di sini. King Sui berjalan sangat lambat. Pada saat King Sui perlahan berjalan ke lantai 6, dia sudah melihat 2 orang di sana. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sepertinya setengah baya. King Sui tahu bahwa pria ini sangat tua tetapi sebenarnya telah menggunakan beberapa seni penahan pemuda. Meskipun dia tampak seperti pria paruh baya dengan penampilannya, King Sui tahu bahwa penampilan ini tidak dapat bertahan lama. Pria itu sangat tampan dan gagah serta tinggi dan sosoknya yang panjang memancarkan kekuatan eksplosif. Matanya sangat hangat, memberikan perasaan bahwa mudah bagi seseorang untuk mempercayai kata-katanya. Dibandingkan dengan pria itu,
wanita itu jelas jauh lebih muda. Ini adalah wanita dewasa yang berusia 30-an. Pakaiannya seksi dan dewasa, rambutnya diikat tinggi. Itu melengkapi leher putih saljunya agar terlihat lebih panjang dan lebih seksi. Matanya sangat menawan, namun memiliki perasaan seseorang yang sangat gigih. Hidungnya yang tegak tampak sangat seksi dan bibirnya yang tertutup memberi King Sui perasaan bahwa wanita ini berkepala kuat. King Sui tidak tahu apa latar belakang Cloud Flutter Organization, tetapi dia tahu bahwa kedua orang ini sebelum dia dapat sepenuhnya mewakili mereka. Mereka adalah sepasang suami istri, pasangan yang membuat iri banyak orang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.